Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 8 yang tercinta, selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Untuk kali ini akan kita pelajari tentang materi kubus, balok, prisma, dan limas. Khususnya untuk hari ini kita belajar tentang unsur-unsurnya. Namun sebelumnya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat, hidayah, dan nikmat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama-sama tentang matematika, khususnya unsur-unsur kubus, balok, prisma, dan limas. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya kita dalam kondisi yang prima sehingga bisa belajar matematika dan bisa meningkatkan prestasi kalian tentang matematika. Peserta didik yang berbahagia, langsung saja marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan pada tayangan yang ada di layar. Di situ sudah ada dua bangun. Ini namanya kubus ini. Jadi kubus. Kemudian yang di sebelah kanan ini namanya balok. Kubus dan balok materi ini sudah kalian pelajari di SD ya. Jadi kita tinggal mengulang saja. Nah, unsur-unsur kubus dan balok. Dengan Anda memperhatikan bentuk-bentuk dari kubus dan juga bentuknya balok, maka kalian akan bisa memahami, menyebutkan tentang unsur-unsur kubus serta unsur-unsur balok. Bahwa di sini perhatikan tentang kubus. Kubus yang ada pada gambar ini diberi nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi memberi nama kubus dari alasnya A, B, C, D, kemudian yang lurus dengan A itu E, jadi E, F, G, H. Atau kalau mau diputar dibalik juga boleh, A, D, C, B, terus E, H, G, F. Tapi kan tidak urut. Nah, paling bagus diurutkan A, B, C, D, E, F, G, H. Itu kemudian unsurnya. Nah, ini untuk daripada kubus ini memiliki rusuk. Nah, rusuknya itu dibedakan menjadi dua, ada rusuk tegak dan ada rusuk mendatar. Rusuk tegak itu adalah rusuk yang berdiri ini, yang berdiri tegak, yang tegak lurus dengan arah mendatar. Jadi AE, DH, BF, CG itu namanya rusuk tegak. Kemudian yang rusuk yang mendatar ini disebut dengan rusuk datar, yaitu AB, DC, AD, BC, EF, HG, FG, EH. Itu namanya rusuk datar. Demikian juga untuk sisinya. Sisinya juga ada sisi, bidang sisi ini, bidang sisi seperti A, B, F, E itu namanya bidang sisi. Kemudian B, C, G, F itu juga bidang sisi.
kemudian A, B, C, D juga bidang sisi, dan seterusnya. Itu namanya bidang sisi. Bidang sisi kubus dan balok itu juga dibedakan menjadi dua, ada bidang sisi tegak dan bidang sisi datar. Yang tegak itu ini tegak. Kemudian A, B, F, E itu juga sisi tegak. Sedangkan A, B, C, D itu namanya sisi yang mendatar. E, F, G, H juga sisi mendatar. Begitu. Kemudian unsur yang lain yang namanya diagonal. Diagonal ada dua. Diagonal sisi itu adalah diagonal yang menghubungkan titik sudut pada sisi kubus itu. Jadi kalau dari A sampai dengan C, kalau kita hubungan ini juga namanya diagonal sisi A, C. Ada maaf, bisa lurus. Dia A, C. Jadi AC atau dari B dan D. Nah, ini BD itu namanya diagonal sisi. Kemudian AH itu diagonal sisi. Pokoknya ada bidang sisi A, D, H, E itu diagonal sisi ini. Bisa AH, bisa DE. Itu namanya diagonal sisi. Kemudian ada diagonal ruang. Nek diagonal ruang itu adalah suatu garis yang menghubungkan dua sudut yang berhadapan pada melalui ruangan. Jadi A misalnya G ya, AG. Nah, namanya diagonal ruang karena dia melalui ruangan dari kubus itu. Diagonal ruang. Kemudian B dan H. HB ini, HB juga diagonal ruang. Itu. Atau kalau C dengan E. CE itu sudah diagonal ruang. Itu ya. Ini diagonal ruang, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang, ini diagonal ruang. Oke, bisa dipahami diagonal sisi, diagonal ruang. Oke, bisa dipahami ya. Baik, itu namanya diagonal. Kemudian ada yang namanya bidang diagonal. Ada bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu adalah suatu diagonal yang membentuk bidang. Nah, jadi bentuk bidang misalnya ini. Misalnya saya ini ada bidang B, D, H, F. Nah, ini bidang B, D, H, F. Bidang B, D, H, F. Bidang B, D, H, F itu namanya bidang diagonal. Jadi, bidang diagonal. Ini bidang diagonal. Bidang B, D, H, F ini. Bidang diagonal. Karena diagonal tapi dia berupa bidang. Oke, bisa dipahami. B, D, H, F itu disebut dengan bidang diagonal. Yang lain? Nah, ini yang lain juga boleh. Misalnya yang lain nih dari AH kemudian AHGB. AHGB. AHGB itu juga suatu diagonal tapi bentuknya bidang persegi panjang itu ini, maka disebut dengan bidang diagonal. Jadi ada diagonal sisi, ada diagonal ruang, ada bidang diagonal. Tolong ini dipahami baik-baik. Ini penjelasan Pak Arto. Itu unsur-unsurnya kubus dan unsur balok hampir sama. Unsur kubus dan unsur balok itu hampir sama.
Oke, bisa dipahami? Nah, kalau ini namanya titik-titik sudutnya itu ini A, titik B, titik C, titik D, titik F, titik F, titik E, titik H, titik G, itu namanya titik-titik sudut. Itu unsur-unsur kubus dan balok bersama. Jadi ada sisi, ada rusuk, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang, ada diagonal bidang, ada bidang diagonal, ada titik sudut. Itu namanya unsur-unsur dari kubus dan balok. Itu ya unsur-unsurnya. Kubus, balok itu ada sisi, ada rusuk. Nanti kalian harus bisa menyebutkan loh ini mana rusuk-rusuknya. Ada diagonal sisi, nah sisi, ada diagonal ruang, ada bidang diagonal, ada titik sudut, titik pojok atau titik sudut itu survei. Titik pojok ada titik sudut. Itu unsur-unsur kubus balok. Nah, hanya bentuknya untuk balok berbeda. Kalau balok itu sisinya itu kalau balok berbentuk persegi panjang, tapi kalau kubus bentuknya persegi untuk bentuk sisi-sisinya. Baik, terima kasih anak-anak untuk unsur kubus dan balok sudah paham ya. Hampir sama. Untuk balok juga ada seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan berikutnya. Prisma. Prisma bentuknya seperti ini, prisma. Unsur-unsur prisma juga sama seperti tadi, ada sisi, ada rusuk, ada diagonal sisi. Ini karena bentuk alasnya itu berbentuk segitiga, maka dikatakan prisma segitiga. Itu karena alasnya berupa segitiga. Kalau alasnya berupa persegi panjang, ya namanya prisma segi 4. Ada prisma segi 5, ya berarti alasnya berbentuk segi 5. Kalau alasnya berbentuk segi 6, namanya prisma segi 6. Unsur-unsurnya seperti yang kubus balok tadi, bersama. Ada sisi tegak, ada sisi mendatar. Ini sisi alasnya dan tutupnya ini namanya sisi mendatar, sedangkan yang ini KMPN, KLUN dan LOPM ini namanya sisi tegak karena dia tegak lurus dengan sisi dengan arah mendatar. Rusuknya juga itu rusuk tegak, rusuk tegak, rusuk tegak. Kalau ini rusuk datar, rusuk datar, rusuk datar, rusuk datar, rusuk datar, rusuk datar. Demikian penjelasannya kaitannya dengan prisma. Baik, lanjut. Kemudian yang bentuk berikutnya yaitu yang namanya limas. Ini namanya limas. Limasnya ini namanya limas segitiga. Karena bentuk alasnya segitiga namanya limas segitiga. Kalau alasnya persegi namanya limas persegi. Kalau alasnya berbentuk segi 5 ya limas segi 5. Nah, untuk limas itu ciri-cirinya ini memiliki satu titik puncak. Nah, limas memiliki satu titik puncak. Jadi kalau menyebutkan nama limas itu puncaknya dulu. Jadi ini namanya limas T, A, B, C, D. T, titik T dan A, B, C. T,
A, B, C. Itu namanya limas segitiga. Alasnya itu ternyata bentuknya misalnya gini, persegi panjang itu. Nah, ini namanya. Nah, ini namanya limas persegi panjang atau limas segi empat juga boleh. Nah, misalnya sini A, B, C, D itu. Nah, ini namanya limas T, A, B, C, D itu namanya. Limas T, A, B, C, D. Limas segi 4. Ini namanya limas segi 4 T, A, B, C, D. Gitu. Untuk posisi rusuknya segitu. Rusuk yang ini namanya rusuk datar karena arah mendatar. Sedangkan walaupun ini miring namanya rusuk tegak ini. AT, BT, CT, DT itu namanya rusuk tegak. Sisinya juga begitu. Sisi alasnya namanya sisi datar. Dengan sisi yang miring ini yang bentuknya segitiga, dalam bentuknya segitiga ini misalnya TAB, TBC, TCD, TAD ini namanya juga rusuk tegak, walaupun miring tetap namanya rusuk sisi tegak. TAB sisi tegak, TBC sisi tegak, dan seterusnya. Itu tetap ada rusuk tegak, sisi tegak, rusuk datar, sisi datar. Bisa dipahami? Nah, titik puncaknya ini selalu titik puncak disebutkan dulu memberikan nama. Begitu anak-anak untuk unsur-unsur kubus, balok, prisma, dan limas. Semoga penjelasan Pak Arto yang singkat ini bisa kalian pahami, bisa dimengerti. Untuk lebih selahnya, lebih komplainnya, kalian juga dimohon untuk belajar, mempelajari di buku paket kalian ataupun di LKS tentang bangun ruang sisi datar. Itu kalau di LKS itu di halaman 32 sampai dengan halaman 34. Itu LKS kita tentang unsur-unsur kubus, balok, prisma, limas. Demikian penjelasan Pak Arta. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sudah jelas. Kemudian tugas yang harus kalian kerjakan untuk mendalami permasalahan ini, yaitu silahkan Anda kerjakan pada LKS halaman 34 sampai dengan halaman 35 tentang bagian aktivitas siswa. Ini silahkan dikerjakan, yaitu untuk nomor 1 ini A sampai G, A sampai 1G. Kemudian nomor 2 A sampai nomor 2G. Nomor 3 A sampai nomor 3 F saja. Itu. Nanti ini ada 20 jawaban ya. Ada 20 nomor ini. 1A sampai 1G itu 7, 2A sampai 2G itu 7, 3A sampai 3F itu 6, jadi 7 tambah 7 14 tambah 6 20, jadi nanti 20 nomor jawaban. Begitu anak-anak, bisa dipahami. Tugas kalian ini biasa, tugas kalian nanti tolong dikirimkan via Classroom, kan harus dikerjakan, kemudian dikerjakan di kertas dulu, di buku catatan kalian dikerjakan di buku catatan, kemudian difoto, hasil fotonya dikirimkan melalui Classroom seperti biasa. Kami tunggu, Pak Arta tunggu tugas kalian.
sampai hari Senin akan datang ya. Hari Senin harus semuanya sudah dikumpulkan tugas itu. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya dimaafkan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses untuk semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.